Gugus Bagong menandai hadirnya ruang, tempat berkumpul dan bersinergi dalam dialog, baik bahasa percakapan maupun bahasa ekspresi seni. Seluruh partisipan yang hadir di Gugus Bagong pada tahun 2018 merayakan semangat yang terkandung dalam kekuatan Bagong Kussudiardjo, baik sebagai seorang seniman maupun seorang pendidik seni. Hal ini menjadi sebuah capaian yang akan terus diperluas pada Gugus Bagong 2020. Geliat Gugus Bagong merefleksikan perjalanan pemikiran dan transfer pengetahuan sekaligus memproyeksikan masa depan seni pertunjukan dengan mengasah pemikiran hari ini. Strategi pelaksanaan Gugus Bagong 2020 tak lepas dari pengaruh kondisi pandemi. Optimisme kesuksesan pelaksanaannya tercermin melalui semangat digital transformation yang tengah diusung. Di antaranya melalui eksplorasi dan eksperimentasi alih media seni dan alih warna festival. Gugus Bagong 2020 menghadirkan presentasi seni pertunjukan, diskusi virtual, dan presentasi arsip dalam format daring. Saksikan Gugus Bagong 2020 tanggal 18 hingga 21 November 2020 di laman gugusbagong.psbk.or.id. Iya, selamat sore semuanya, teman-teman yang sudah hadir di Mozaik Bincang Gugus, salah satu program dari, salah satu agenda ya dari program Gugus Bagong yang diselenggarakan oleh PSBK. Nama saya Eng, yang hari ini akan menjadi teman ngobrol untuk narasumber yang ada di sini, juga teman-teman yang ada di Zoom. Ya. Jadi sedikit tentang Mozaik. Mozaik merupakan salah satu program di Gugus Bagong yang memuat obrolan seputar arena di balik layar pertunjukan, baik dari peran-peran yang ada ataupun dari sisi pengetahuannya. Program Mozaik juga menyentuh perihal pembangunan investasi berjejaring, juga tentang singgungan dengan tinjauan pembuat kebijakan kebudayaan serta manajemen pelibatan masyarakat dari kacamata penyelenggara. Nah, Mozaik hadir dalam format webinar dan selalu bisa diikuti setiap pukul 4 sore sampai tanggal 21 November nanti. Ya, di acara ini juga ada juru bahasa isyarat. Maka acara ini ramah difabilitas dengan menghadirkan bahasa isyarat untuk menemani kita semua selama 1 jam ke depan. Nah, sore ini sangat spesial teman-teman, karena kita kehadiran salah satu narasumber yang luar biasa. Selamat sore Pak Ong. Selamat sore. Artistik sekali ya hari ini. Ya, suasana hujan. Kita punya hujan yang luar biasa. Settingan mahal ya, susah dibuat. Nah, untuk teman-teman, saya akan sedikit membacakan bio dari Pak Ong. Ong Hari Wahyu merupakan seniman rupa dan direktur artistik di berbagai produksi film dan pertunjukan di Indonesia. Karya visualnya yang paling melegenda, salah satunya adalah sampul buku Gadis Pantai, karya sastrawan Pramudia Anantatur. Selain itu, Pak Ong pernah dianugerahi predikat Direktur Artistik Terbaik pada Festival Film Indonesia tahun 1998 untuk film Daun di Atas Bantal dengan sutradara Garin Nugroho ya Pak Ong ya. Nah, karya film lainnya yang pernah ditangani oleh Pak Ong antara lain adalah Tajuk, Sri, Habibie Ainun, dan Sugiya. Sedangkan pada produksi teater gandrik, banyak nomor karya pertunjukan yang melibatkan beliau sebagai pengarah visualnya dan masih banyak lagi.
Wow, ini masih banyak lagi nih tanda tanya sebetulnya. Tapi kalau saya Pak Ong, masih banyak lagi ini buat saya menjadi satu bahasa bahwa Pak Ong ada di mana-mana gitu mungkin ya. Iya teman-teman, Pak Ong itu ada di mana-mana ya. Mungkin tadi sudah ada di bio yang ku bacakan tadi bahwa salah satu yang melegenda adalah sampul buku Gadis Pantai karyanya Pram. Tapi bukan cuman itu aja ya, sampul buku yang pernah dibuat oleh Pak Ong, jumlahnya mungkin sudah ribuan ya Pak Ong ya, mulai dari tahun 80 sampai hari ini. Jadi kalau teman-teman punya buku di rumah, buku Pram misalkan, coba dilihat itu yang buat sampul buku siapa. Atau buku-buku yang lain kalian jalan-jalan ke toko buku, ya, dilihatlah yang buat sampulnya. Nanti mesti tiba-tiba ada Pak Ong gitu kan. Belum lagi dengan film-film yang banyak diikuti oleh Pak Ong. Bahkan di Jogja sendiri, menurut saya karya Pak Ong itu sangat adaptif dan fleksibel. Jadi pengetahuan yang Pak Ong punya itu selalu bisa menjadi satu output kekaryaan yang selalu berubah, beda tapi tepat sasaran. Nah, seperti apakah sebetulnya proses kreatif seorang Pak Ong dalam menafsir dan melakoni proses kreatifnya selama ini? Mungkin Pak Ong boleh mulai bercerita ya. Silakan Pak Ong mulai bercerita tentang proses kreatifnya, mungkin secara spesifik di wilayah art director dan visual. Ya, jadi gini ya, semua itu sebenarnya output, cover buku, lukisan, melukis, film, teater, semua itu output. Jadi yang paling penting adalah bagaimana cara berpikir kita. Nah, cara berpikir ini harus menurut saya itu ya harus banyak pengalaman ya. Pengalaman melihat, membaca, meresapi, merasakan. Nah, ini penting menurut saya. Jadi kalau membuat sesuatu untuk menginterpretasi sesuatu itu jadi kita punya dasar. Misalkan misalkan kita punya pengalaman empirik waktu kecil, kemungkinan itu bisa digunakan sebagai gagasan kreatif sekarang. Jadi ya harus banyak-banyak main, banyak-banyak dolan lah, misalnya bahasa Jawanya gitu ya. Nah, untuk membuat sesuatu yang sifatnya artistik begitu, kalau untuk saya tidak punya pretensi untuk nyeni. Jadi untuk sesuatu yang membuat biar artistik itu saya tinggalkan jauh-jauh. Jadi itu nanti dengan sendirinya akan muncul dengan sendirinya ketika kita mengumpulkan beberapa materi-materi yang berdasarkan pengalaman yang telah kita lihat, kita baca, yang kita rasakan itu nanti itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi tanpa disengaja. Nah, prinsip-prinsip itu yang saya gunakan adalah bahwa estetikanya atau seninya itu organik gitu. Nah, mungkin bisa dimunculkan yang teks yang itu. Mas bisa dibantu yang konsep, yang konsep visualnya. Oke, berarti kita akan melihat beberapa ini ya Pak yang ya materinya ya. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah metode saya untuk saya mencoba menggagas sebuah kreatif gitu. Jadi artistik tanpa berpretensi untuk menjadi artistik atau nyeni gitu loh. Jadi jangan disengaja, biarkan itu akan tumbuh. Nah di situ adalah konsepnya organik. Jadi sesuatu benda itu dihidupkan. Dihidupkan itu misalkan benda itu ya misalkan gelas ini tidak sekedar menjadi gelas, tapi bagaimana gelas itu bisa dihidupkan. Dihidupkan bisa diartikan digunakan minum, digunakan untuk gayung, digunakan untuk menyiram tanaman. Jadi fungsi gelas bukan lagi sebagai gelas untuk minum. Itu kayak kemudian kita menafsir fungsi alihan dari objek gitu ya. Ada fungsi alihan, maka di situ akan muncul suatu interpretasi baru. Nah, ketika muncul suatu interpretasi baru, ada fungsi baru.
ada estetika baru yang muncul. Yang itu saya lakukan untuk semua yang saya hadapi, benda-benda yang saya temukan. Tapi kata kuncinya Pak Ong ini menarik ya, artistik tanpa berpretensi untuk artistik. Dan ada kata kunci organik ya Pak Ong ya, Ya. tumbuh, yang hidup dan menghidupkan gitu ya. Ya, Kalau di proses film sendiri, aku sempat kemarin kita ngobrol ya Pak Ong, dan ada cerita yang unik, misalkan bagaimana Pak Ong di film Setan Jawa ya Pak Ya. Ong ya, itu berangkat dari satu lukisan yang kemudian itu menjadi satu dasar landasan penciptaannya dan untuk keseluruhan artistik dari karya filmnya Mas Garin itu ya Pak Ong. ya, ya. Itu prosesnya gimana Pak Ong? Terkait juga dengan tentang organik yang hidup dan menghidupkan ini. Nah itu gini, pertama ketika itu Garin, saya ketemu Garin gitu, ngobrol soal ingin membuat sebuah film tari, tapi bisu dan hitam putih. Awalnya kita Garin menunjukkan sebuah gambar tentang pesugihan. Akhirnya saya browsing beberapa gambar tentang pesugihan, menemukanlah satu lukisan karyanya Citra Waluyo. Itu tentang pesugihan kandang bubrah. Yang setan, coba gambar yang setan Jawa yang satu. Nah, ini Pak, ya, visualnya ya. ini gambar lama Citra Waluyo tentang pesugihan. Nah, Citra Waluyo itu punya banyak seri tentang gambar-gambar pesugihan. Ada bulus jimblung, boyo putih, dan macam-macam lah tentang mistik-mistik Jawa gitu. Nah, dari sini kita berangkat untuk menggagas sebuah kreatif yang akhirnya Garin menjadi sebuah naskah. Nah, saya menjadi sebuah visual. Saya menerjemahkan visualnya dari gagasan awal ini. Nah, dari sini saya tarik relasi-relasi dan itu imajinasi. Kira-kira kalau gambar kayak gini nanti diaplikasikan ke film dan ke pemain, kira-kira kayak apa gitu. Nah, coba dimunculkan gambar Setan Jawa 1. Ya, yang 2. Nah, kira-kira situasinya seperti ini. Meskipun ini imajinasi semua, secara real tidak ada. Setan kan kita nggak tahu. Nah, jadi seperti ini. Gambaran-gambarannya, suasananya akan seperti ini. Setan yang 3. Nah, ini setan-setan kecil gitu ya, anak-anak yang kita kasih make up seperti ini. Jadi berangkatnya dari gambar-gambar itu, ya, dari gambaran itu. Tapi artinya kan gini Pak Om, dari satu lukisan tentu saja dari tafsir dan perspektifnya Pak Ong mungkin dengan tafsir dan perspektifnya Mas Garin tentu awalnya mungkin berbeda ya. Nah, di posisi art director misalkan, bagaimana Pak Ong kemudian bernegosiasi selama proses hingga menjadi visual yang seperti ditampilkan ini? Proses negosiasi dengan sutradara. Ya, artinya pasti ada negosiasi antara production designer dengan sutradara. Pasti ada tawar menawar. Nah, soal ini adalah menurut saya itu juga harus orang yang pengetahuan sama. Kalau nggak sama ya cuma ribut aja. Referensi yang sama, visi estetik yang sama, cara berpikir yang sama. Itu akan justru dari interpretasi itu menjadi hidup, bukan saling mematikan gitu. Nah, kebetulan ini dengan Garin ya. Garin saya kira juga punya persepsi yang sama soal visualnya, ya. Gitu. Tapi terjadi ini nggak Pak Ong, misalkan walaupun kadang-kadang kita punya visi yang sama, tapi kan kadang-kadang eksekusi berbeda ya. Artinya ketika di lapangan kita ketemu satu situasi tertentu yang kemudian muncul improvisasi. Ya ini terkait dengan kata kunci organik ya. Ya. Artinya hal-hal seperti itu biasanya tetap muncul ya Pak Ong. Ya,
Nah kalau di Setan Jawa ada nggak Pak Ong salah satu momen ketika menentukan satu bentuk artistik atau konsep gitu lalu dan itu jadi mungkin awalnya kita udah punya grand design tapi ketika di lapangan berubah gitu. Persis. Jadi itu kadang apa yang sudah direncanakan di atas meja ketika kita di lapangan berubah dan itu biasa. Nah yang saya maksud dengan organik di situ. Jadi cara berpikir kita itu juga harus organik, menyesuaikan dengan lokasi yang kita hadapi. Berubah pasti dan improve iyalah. Karena kadang improve itu justru lebih hidup daripada naskah yang sudah direncanakan di atas meja atau kita pikirkan yang kemarin-kemarin. Nah, biasanya ya hampir 30-40% berubah, iya. Dan itu sudah biasa. Oke, salah satunya apa Pak Ong yang di Setan Jawa misalkan yang berubah banget di lapangan peristiwa atau momen artistik apa Pak? Nah, gini, tetap ini kan sebuah kerja tim. Artinya improvisasi itu harus dipertimbangkan dengan departemen yang lain. Misalnya dengan keaktorannya, dengan visualnya, kamera dan lighting dan sebagainya gitu. Nah, misalkan dulu diam-diam ada penari ya yang cuma duduk tapi bagus, ya sudah itu aja kita ambil. Atau kita melihat spot sebuah lokasi yang menarik gitu, ada pohon yang besar, ya udah di sini aja. Bahkan ya Garin apalagi ngarang di situ adegannya juga kadang ceritanya gitu. Atau kita bisa juga menggeser scene-scene yang harusnya lokasinya di rumah, kita pindah di bawah pohon itu. Karena memang itu yang selama waktu kita bikin perencanaan kita tidak terpikir ada pohon besar. Nah tiba-tiba kita ke lapangan ada pohon besar. Itu kan anugerah itu anugerah berkah lah, mendapatkan sebuah pohon besar. Jadi film itu menjadi punya karakter antara ruang-ruang yang secara spontan tadi kita temukan dengan ruang yang lain daripada ruang yang sudah kita rencanakan. Oh, menarik. Memaknai situasi-situasi yang di luar dugaan sebagai anugerah ya Pak Ong ya. Itu kata kuncinya. Tapi Pak Ong itu kan artinya di situasi seperti itu artinya itu juga menuntut satu sensitivitas tertentu sebetulnya untuk bagaimana kita menangkap satu peristiwa atau hal-hal yang di luar dugaan, menangkapnya dan kemudian menyemakatinya sebagai bagian dari karya kan Pak Ong. Dan itu menurutku satu skill yang tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, kalau Pak Ong sendiri sebetulnya kan sepertinya sudah terbiasa dengan ritme yang seperti itu ya Pak Ong ya. Nah, artinya bagaimana sebetulnya Pak Ong membangun kesehariannya Pak Ong dalam kemudian memaknai atau melakoni proses kreatif dan penciptaan Pak Ong sehingga bisa menangkap hal-hal yang di luar dugaan seperti itu. Ya pertama kita harus banyak melihat, ini penting, apapun, melihat apapun dan mencatat tidak harus di HP atau tapi sebagai ingatan. Artinya itu modal, mencatat, melihat, syukur-syukur bisa merasakan. Jadi pengalaman-pengalaman empirik itu yang menjadikan kita untuk biasanya on the spot kreatif. Karena pengalaman empirik, pengalaman kecil, pengalaman yang sering kita melihat. Nah disitulah saya kira kalau kita sering melatih itu dan setiap saat kita harus membaca, harus melihat itu, maka kita akan punya file-file visual. Misalkan melihat teman kita kalau makan kok gitu sih, ya biarin aja kita nikmati.
siapa tahu nanti gaya makan teman kita itu bisa sebagai gagasan kreatif atau gagasan pengadekanan dalam apapun. Itu 1 kali 24 jam, artinya Pak Ong selalu mememorikan Ya. peristiwa bahkan sampai detail yang paling kecil ya Pak Ong. Ya hidup itu harus artistik. Hidup itu harus artistik, harus seneng gitu loh. Jadi menikmati hidup betul. Apa yang kita lihat, yang apa kita rasakan tuh semuanya artistik lah. Dan itu berkali-kali membantu Pak Ong ya, akhirnya ketika Ya. menjadi art director atau proses Ya. kreatif yang Ya. lain ya. Ya, lah itu yang menjadi modal improvisasi misalkan. Jadi kita nggak kaget ketika ada partner Kicam mengajak suatu improvisasi, kita nggak kaget. Kita udah punya modal, kita udah punya sangunya udah banyak lah. Oke, kamu improv seperti itu, ya saya punya pengalaman seperti ini, ada ini. Dulu saya pernah lihat orang ada seperti ini, itu kita sodorkan. Lalu kita combine, kita olah menjadi sesuatu. Ya. Nah, Pak Ong, kalau misalkan tadi kan Pak Ong sempat mencontohkan kayak melihat fungsi alihan dari objek begitu ya Pak Ong ya. Ya, yang itu tentu saja benda sebagai bahasa visual yang kuat ya artinya. Bagaimana mencari itu kan Pak Ong. Nah, apakah setiap kalau Pak Ong memulai proses, misalkan entah itu film, entah itu ilustrasi atau karya grafis yang lain, selain kemudian pengetahuan sehari-hari yang diarsipkan oleh Pak Ong, apakah kemudian Pak Ong misalkan selalu melulu berangkat dari mencari referensi dan data, atau ada juga situasi-situasi yang Pak Ong secara spontan kemudian itu muncul gitu idenya gitu. Ya ada seperti itu. Makanya kalau misalnya gini, saya selalu berangkatnya dari sebuah benda. Nah benda itu kita cari relasinya gitu. Ya. Jadi relasi dari benda-benda itu apa? Gitu. Rata-rata proses kreatif saya untuk seni visual apapun ya, di film, di seni rupa, di teater, di apa. Jadi ada stimulus. Nah, stimulusnya ini apa? Bisa benda. Nah, dulu waktu kami bikin film tentang Sugiya sama Garin juga, kita hanya bermodal kira-kira look film ini kayak apa ya. Itu kan perjuangan, cerita tentang perjuangan sekitar tahun Indonesia 49 gitu. Kebetulan kami punya referensi lukisan karya Sujoyono misalnya. Nah, berangkat dari situ, kira-kira look film ini nanti akan seperti ini. Coba misalnya kita seperti semacam ini kan karyanya Sujoyono, kalau nggak salah judulnya Teman-teman Perjuangan. Nah, dari sini kita mencoba membaca, bentuk, misalnya dari cara yang paling sederhana adalah bentuk topinya, bentuk wajahnya, karena penting sekali bentuk wajah orang Indonesia pada tahun itu berbeda dengan kamu lah, dengan kita sekarang, beda lah, gizinya beda. Ini coba gambar berikutnya. Nah, suasana yang akan kita tampilkan dalam film, kebetulan itu cerita tentang perjuangan kan, kira-kira seperti ini. Nah, ada foto filmnya, coba foto filmnya. Nah, seperti ini. Jadi gestur tubuh, bentuk tubuh. Jadi kita ngambil orang bulenya ya tidak sekedar bule, tapi bule yang seperti apa, Belanda yang seperti apa pada tahun itu. Kurus, terus apa, tirus gitu ya. Jadi bukan asal Belanda kita comot yang gemuk-gemuk. Coba gambar berikutnya. Nah, ini kan hampir mirip dengan apa karya Sujoyono. Ya, ya, seperti lukisan tadi itu. Jadi enggak apa-apa kita mencontek spirit itu. Memang ya prosesnya kan seperti itu. Proses kreatif saya kira seperti itu. Jadi proses kreatif yang sangat genuine, yang murni itu kok sulit, enggak ada ya.
kemurniannya harus didefinisikan Iya, ulang kalau kayak iya. gitu. Jadi kita bisa menginterpretasi dari macam-macam benda untuk pijakan awal kita membuat sesuatu. Ya, itu menarik Pak Ong. Artinya sebetulnya dari dua proses kreatif yang Pak Ong paparkan tadi, ada poin lain yang aku lihat misalkan bagaimana sebetulnya satu praktek karya seni itu bisa mempengaruhi praktek karya seni yang lain. Bahkan dalam konteks sebagai data sejarah, peristiwa, dan bahkan untuk mencari titik-titik objektivitas yang ingin kita capai ya Pak Ong ya. Ya. Misalkan kayak yang tadi ya di lukisan itu Pak Ong berangkat dari sana atau yang lukisannya Sujoyono, lalu kemudian tadi kita lihat bareng-bareng bagaimana itu kemudian dihadirkan dalam filmnya. Artinya menjadi menarik bahwa nggak melulu praktek pengalaman sehari-hari yang juga diikuti dengan pengetahuan yang lain ternyata bisa sangat di luar dugaan ya. Karena misalkan Pak Ong dengan lukisan Sujoyono itu apakah di film Sugiya itu dari awal membayangkan lukisannya Sujoyono atau begitu ada naskahnya baru Pak Ong terpikir lukisannya Sujoyono? Jadi ketika kita baca naskahnya dan beberapa diskusi gitu dengan Garin ya, oh ya kalau ini Sujoyono banget, gitu. Jadi ini Sujoyono suasananya. Nah makanya ada kesepakatan, oke, look dan roh dari film itu berangkat dari Sujoyono, kayak gitu. Ini saya baru tahu loh Pak, saya udah nonton tuh Sugiya, tapi baru tahu bahwa ada roh Sujoyono yang ditarik gitu, ditarik lagi, ya, ditarik lagi, kemudian diekstrak lagi dan dibentuk kembali ya, di film itu ya. Ya teman-teman, waktunya sebenarnya tidak panjang untuk ngobrol. Nanti setelah ini akan ada sesi Q&A dengan teman-teman. Jadi teman-teman bisa mulai menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan dipilih oleh admin. Nanti yang dipersilakan mungkin nanti bisa open mic sama open cam ya, untuk bertanya langsung ke Pak Ong. Nah Pak Ong sambil menunggu pertanyaan mungkin. Pak Ong kan artinya menempuh praktek sebagai seniman perupa yang lintas dimensi saya pikir Pak. Karena mediumnya jadi banyak ya Pak, maksudnya secara bentuk kan jadi banyak kan. Awalnya dulu Pak Ong apakah pernah membayangkan bahwa suatu ketika akan menjadi art director, suatu ketika akan menjadi ilustrator sampul buku yang menghasilkan sekian ribu sampul gitu? Pernah bayangin itu nggak Pak? Zaman muda gitu misalkan? Enggak pernah. Ya saya hidup jalan aja. Artinya kalau gini, waktu itu saya lulus SMA langsung masuk di Asri ya? Waktu itu Asri ya. Ya udah saya tahun ngambil. pinten nih Pak? Hah? Tahun pinten? Tahun 80. 80. Tahun 80 masuk di jurusan seni murni. Ya nggak punya uang ya kerja bikin spanduk, bikin grafis-grafis kayak gitu. Itu masih ini ya Pak ya berarti? Masih Bagusnya manual. Masih jadi analog manual ya? Saya manual. Jadi waktu itu masih teknologinya masih analog. Itu masih analog itu. Ya dari situ sampai kuliah sampai nyari uang. Ya saya percaya aja bahwa sesuatu pasti mempunyai relasi. Artinya dari pekerjaan saya yang saya bikin pasti nanti akan berelasi dengan baik orang atau apapun. Ya akhirnya muncullah bikin buku, bikin itu nggak sengaja, nggak ada cita-cita untuk jadi graphic designer untuk buku ya enggak, ya jalan aja. Nah itu tak nikmati. Untuk film dulu juga nggak pernah punya cita-cita ingin menjadi art director atau masuk dalam dunia film. Ya jalan aja. Makanya kalau konsep kesenian saya ya itu adalah apa? Bagaimana cara berpikir kreatif kita. Terus satu gagasan ini bisa diwujudkan menjadi dalam film, teater atau seni rupa atau grafis. Jadi itu bukan apa ya kalau orang bilang wah ini multi talented, enggak. Artinya saya begitu. Tapi itu menarik Pak Ong, itu kan sebetulnya seperti bagaimana kita meyakini apa yang kita lakukan setiap hari
sebagai satu investasi proses kreatif dan mungkin kalau bahasa hari ini karir di kesenian begitu ya. Dan bagaimana cara Pak Ong melakoni itu, misalkan dari cerita Pak Ong yang saya masih sedikit sebetulnya itu pasti dari sejarah hidupnya Pak Ong. Konsistensi itu yang mengantar Pak Ong sampai hari ini, gue pikir. Dengan begitu banyaknya bidang yang akhirnya malah bisa menjadi banyak output dari pengetahuan itu ya Pak Ong ya. Yang setiap hari diarsipkan, diinvestasikan. Nah, oke, teman-teman, melihat waktu sih ini udah waktunya untuk Q&A. Jadi sudah dipersilakan kalau teman-teman mau bertanya atau mau membagikan pernyataan juga boleh ya. Jadi kita ngobrol santai aja. Silahkan. Sepertinya sudah ada yang masuk ya. Oke, ini di open mic atau dibacakan? Oke, aku bacakan dulu ya sebelum nanti akan ditanyakan langsung ke Pak Ong. Dari Mas Irwan Samsir, halo, salam, saya dari Sulbar, ingin bertanya, bagaimana Ong Hari mengantisipasi pertunjukan yang sekarang sudah serba virtual? Bagaimana agar penonton tetap bisa katarsis atau niatnya tetap sampai dengan pertunjukan yang kita buat meski tidak disaksikan secara langsung? Jadi bagaimana Pak Ong mengantisipasi pertunjukan yang sekarang ini virtual agar penonton tetap bisa katarsis dan pesan atau yang dimaksudkan dari pertunjukan itu tetap sampai Pak Ong ke penontonnya. Berarti mungkin di wilayah artistik ya? Aku kok bingung. Maksudnya? Mungkin boleh dibuka mic-nya ini, admin, biar bisa langsung ngobrol dengan Pak Ong. Ya, ini sudah hadir Mas Irwan. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Saya memang saya dari Sulawesi Barat. Saya juga aktif di kesenian. Nah, jadi saya itu ya sekarang kan serba virtual nih. Sekarang apa-apa serba virtual, termasuk pertunjukan seni sekarang diadakan lewat daring, lewat Zoom, lewat apa dan sebagainya. Tetapi setiap orang yang berkesenian, komunitas yang ingin mencapkan satu pertunjukan, pasti ada yang ingin dicapai kan dari pertunjukan. Bagaimana penonton ini bisa merasa katarsis misalnya, bisa merasa bagaimana, pokoknya ada sesuatu, pokoknya sampai lapisan kita dari misalnya naskah yang kita buat dan sebagainya. Nah, tetapi ketika itu dipindahkan ke daring, ke virtual, cara penonton menyimak teater kan pasti jadi berbeda. Cara penonton jadi berbeda. Nah, memahami pertunjukan pun jadi berbeda, dan itu pasti akan lain rasanya ketika kita menonton pertunjukan virtual dengan pertunjukan secara langsung. Dan bagaimana mengantisipasi itu, bagaimana mengantisipasi membuat pertunjukan virtual tetapi kesan yang kita bawa di pertunjukan konvensional tetap sama, tetap penonton tetap merasa seperti apa yang dirasakan di pertunjukan konvensional. Seperti itu kurasa. Ya. Ya, kalau itu pasti berbeda ya dengan kita menonton secara langsung. Pada prinsipnya sebenarnya seni pertunjukan itu kan kita berhadapan langsung, menonton langsung. Nah, ketika yang sekarang ini ada virtual seperti itu ya, metodenya yang kita rubah. Artinya bagaimana kita bisa menyikapi sebuah tontonan itu secara produksinya dalam kita membuat ya kayak kita nonton film, seperti kita menikmati sebuah film gitu. Jadi menurut saya bukan sekedar sebuah pertunjukan didokumentasi, tapi bagaimana si pencipta, si produksi ini
memberi sentuhan lain ketika misalkan kalau bedanya kita menonton di panggung ya, itu ada jarak tapi psikologi kita dengan pertunjukan akan dekat. Nah, ketika ini sudah menjadi virtual, artinya kan kita ada teknik-teknik close up, teknik medium dan lain sebagainya, yang itu bisa sebagai pengganti rasa. Misalnya contoh gini, ketika kita menonton sebuah film itu kan kadang ada empati ya, ada rasa. Nah, rasa itu yang kita transfer untuk menjadi sebuah tontonan yang sifatnya daring. Nah, di sini kan kebanyakan yang dilakukan seperti ada acara terus di shoot, jadi seperti semacam dokumentasi. Itu secara rasa, secara ini enggak kurang dekat. Nah, sementara kan mata kita, perasaan kita itu sebenarnya diwakili oleh kamera. Kamera itulah yang bisa mendekatkan antara penonton daring dengan hasil karya kita. Nah, ini harus menurut saya penyikapannya akan seperti itu. Salah satunya akan bisa seperti itu. Jadi kalau aku elaborasi mungkin sebetulnya kemudian kita juga melihat bagaimana di situasi virtual ada device bernama kamera dan tidak hanya memaknainya secara fungsi ya, tapi bagaimana mencari kemungkinan artistik dan estetika dari si medium itu sendiri supaya sampai pada titik-titik, kalau tadi bahasanya Mas Irwan adalah katarsis, artinya rasa katarsis, film kupikir melakukan itu. Di beberapa film kita bisa merasa katarsis. Nah, sebetulnya artinya bagaimana di wilayah si pencipta teater, kata kunci Pak Ong, memahami psikologi penontonnya, rasanya. Nah, mengeksplorasi medium itu. Dan hari ini kupikir banyak teman-teman teater sedang melakukan eksplorasi untuk itu ya Pak Ong ya. Ya. Dan kalau misalkan pentas teater di daring itu kan sebenarnya kalau kita rekam dengan kamera, kelebihannya kan kita bisa ada close up, bisa menunjukkan ekspresi wajahnya kayak gitu. Kalau nonton langsung kan tidak, itu tidak bisa melihat detail-detail detail yang ada, misalnya seperti itu. Nah, di sini fungsi kamera itu pengganti rasa penonton. Jadi si pembikin itu harus bisa bagaimana sih perasaan penonton itu saya gantikan dengan mata kamera. Gini ya, jadi bukan sekedar ada teater terus ada 3 kamera direkam langsung, ya itu dokumentasi. Maka rasa itu akan berjarak. Berarti harus didesain betul, dipikirkan betul. Ya, begitu Mas Irwan? Siap. Ya, terima kasih. Oke, ada penanya berikutnya? Belum ada? Halo teman-teman, ini cuma sampai jam 5 loh, sayang banget kalau kalian nggak tanya, serius. Ya Pak Ong ya, jam 5 ya, ini kurang sebetulnya jam 5 ini nanti. Ya, tapi tadi menarik ya Pak Ong, ya itu malah, artinya itu juga berangkat ya secara metode ya Pak Ong, metode mendesain produksinya ya, ini terkait masih pertanyaan Mas Irwan tadi. Juga melihat itu kan tidak melulu kita menghadirkan kamera ya. Jadi sebetulnya tidak sebatas ada pertunjukan terus dihadirkan kamera, tapi tidak diikuti dengan proses persiapan dari keseluruhan aspek produksi itu. Misalkan mentreatment aktornya atau performernya ketika dia akan berhadapan dengan kamera bukan dengan penonton langsung, atau bagaimana misalkan sutradaranya atau production designernya ingin melakukan eksperimen dengan kamera gitu ya Pak Oke. Ya, jadi tidak sekedar pertunjukan direkam. Dan tapi, itu kemungkinan yang harus terus diulik ya Pak? Ya, itu sebenarnya ya bisa outputnya kayak panggung, tapi proses pengambilannya kayak film, proses operasionalnya kayak film. Kan tujuannya bikin sebuah pertunjukan yang baik, yang bisa mempengaruhi penonton. Sebenarnya tekniknya bisa macam-macam, kan tidak harus satu pakem, gitu. Tapi kita harus gitu. Malah mencari keluasan dan celahnya ya. Justru ini sebenarnya kesempatan untuk new media baru sebagai tontonan gitu di saat pandemi ini dengan cara yang daring. Jadi saya pikir tidak sesederhana hanya merekam. Gitu. Tapi kalau selama pandemi ini, Pak Ong sempat menjadi art director pertunjukan teater dan itu virtual? Ya, kemarin yang sama Garin,
yang nanti di Desember itu akan diputar. Oke. Ayun-ayun negeri. Masih besok Desember ya, Pak Ong ya. Itu kita outputnya panggung, tapi sistem pengambilan, sistem operasionalnya kayak bikin film. Oke. Nah, kalau misalkan di proses itu Pak Ong, gimana sebagai art director ya Pak Ong ya, teman ya. Art director di situ gimana kemudian Pak Ong menentukan unsur-unsur artistiknya? Karena kan juga kita tahu membuat pertunjukan, tapi kemudian akan dimediasi oleh kamera, artinya ada frame ya, yang nggak melulu membutuhkan set yang lebih yang besar, karena tidak dilihat secara keseluruhan, tapi sebetulnya kan konstruksi bekerjanya menjadi mirip, ya bukan mirip tapi memang film ya. Nah, itu gimana kalau Pak Ong diproses itu? Bocoran sedikit mungkin ya? Ya, jadi itu kan panggung. Jadi mindset kita, estetik kita adalah estetika panggung. Cuma cara pengambilannya gayanya film. Jadi unsur-unsur artistiknya adalah lebih simpel, tapi bisa mewakili pemikiran yang lebar. Misalkan gini contoh, kebetulan di produksi itu menceritakan 4 periode. Periode pertama adalah periode Nederland Indies, zaman Hindia Belanda, lantas zaman Orde Lama, Orde Baru, terus zaman sekarang. Jadi ada 4 periode itu. Nah, misalkan Orde yang Nederland Indies atau zaman Hindia Belanda diwakili oleh apa? Di situ kami diskusi, berbicara banyak, menceritakan tentang Moi Indi, jadi Indonesia yang molek saat itu. Nah, ini bisa diwakili dengan pemandangan Moi Indi dengan gambar-gambar tahun itu. Terus tokoh-tokoh macam apa yang harus muncul di situ? Misalkan kalau kita mengacu pada sastranya Pram, Bumi Manusia ya, kita menempelkan ada seakan-akan ada tokoh yang punya mentalitas seperti Ontosoro, seperti Minke, seperti Anelis. Di situ ada tokoh orang Belanda. Misalkan kita bisa menyimpulkan, misalkan Daendels, karena Daendels penting banget zaman itu karena dia bikin jalan raya pos dari Anyer Panarukan. Ini kan pengaruh politik, ekonomi, kebudayaannya kan besar. Nah, di situ saya munculkan gambarnya Daendels dengan gambar pemandangan yang Moi Indi. Ini sudah cukup. Artinya saya berharap penonton bisa menerjemahkan itu. Nah, bentuk yang lebih ya, minimalis. Minimalis, satu gambar itu ada kursi meja, kebetulan di situ ada dalam meja dalam bentuk 3 dimensi itu ada gramafon, artinya mewakili teknologi suara zaman itu. Juga lagu-lagunya juga bagaimana mengambil pada zaman itu. Terus di zaman Orde Baru itu saya bikin radio listrik tapi besar banget. Ya, radio listrik yang besar. Terus ada lagu-lagu zaman itu. Jadi semuanya benda-benda yang satu harus mempunyai daya ingat masa lalu. Nah, perkara penonton itu tersampaikan apa enggak, terserah terserah sejarah penonton punya pengetahuan sejarah itu apa enggak. Kayak gitu. Nah, jadi artinya bahwa benda apapun yang kemudian kita letakkan di atas panggung, dia punya kekuatan yang besar Pak Ong ya. Karena dia bisa menjadi sejarah, dia menjadi satu identifikasi sosiokultural, mewakili zaman tertentu dan dia akan berelasi banyak dengan seluruh aspek yang lain di panggung ya Pak Ong ya. Ya, seperti itu. Kayaknya udah agak reda ya Pak Ong ya. Gimana kalau kita buka dulu ini? Oke, buka aja. Sejuk ya. Karena tadi hujan deras teman-teman. Nah, semoga teman-teman juga sejuk ya, seperti di sini. Setelah dibuka sejuk soalnya. Lihat waktu dulu Pak Ong. Waduh, tinggal berapa menit ini. Enggak dapat bonus ini Bu ngobrolnya nih. Ya. Nah, Pak Ong terkait misalkan untuk tadi kan ada kata kunci teknologi juga yang muncul ya Pak Ong. Nah sebetulnya kalau misalkan dengan hari ini kan ada panggung virtual dan banyak teknologi yang digunakan, elemen-elemen digital yang kemudian diolah.
Tapi Pak Aung sendiri misalkan dengan proyek yang besok Desember itu apakah juga banyak menggunakan teknologi digital di situ atau malah sebetulnya dengan banyak pengalamannya Pak Aung dengan apa ya generasi yang analog gitu mungkin itu malah lebih hidup dengan kekuatan yang itu Pak Aung? Ya kita harus masuk dalam digital ya, itu tidak mungkin kita hindari lah, zamannya ke depan kita harus teknologi digital itu. Tapi sekarang bagaimana kita berteman atau menyikapi teknologi digital itu. Misalkan saya harus paham, harus belajar tentang digital, tapi bagaimana rasa estetik itu sedikit manual gitu. Tapi penyelesaiannya dengan digital gitu. Jadi bukan melulu teknologi digital itu ditelan mentah-mentah untuk mengerjakan sesuatu. Jadi tergantung objeknya, objek semacam ini itu, oh ini bisa dipecahkan dengan cara, sebenarnya dengan analog bisa, tapi teknologinya kan digital. Jadi digital itu teknologi, bukan alat untuk mengerjakan sebuah estetika gitu. Estetikanya tetap aja, kayak analog enggak apa-apa, tapi diselesaikan dengan cara digital. Misalnya seperti saya bikin karya-karya itu ya, yang meskipun ada ekspresif, goresan, kuas, tapi itu saya bikinnya digital, dengan cara digital. Pak Aung ini hebat sekali ya, sudah segini dia tetap mengikuti arus teknologi yang bergerak. Itu yang menjadi penting bahwa bagaimana kita harus terus menerus mengupdate pengetahuan kita ya Pak Aung ya. Persis, itu tidak boleh ditinggalkan. Nah sebenarnya ada pertanyaan lagi ini tadi. Oh ini ya. Oke, dari Irol. Selamat sore, saya Irol dari Bali. Pakai M, Bali. Bagaimana cara atau metode mereduksi atau mereduksi ya? Mereduksi ya mungkin ya. Mereduksi satu gagasan menjadi banyak bentuk yang Pak Aung tadi jelaskan. Bisa jadi buku, gambar, film, atau bentuk apapun. Mungkin bisa dibagikan tips dan triknya. Atau mau dibuka open cam aja ini. Mbak Irol apakah bersedia untuk mungkin membuka videonya biar bisa langsung ngobrol dengan Pak Aung? Kalau tips dan trik, itu kayak ya sukses gitu lah Pak. Ya bagaimana menjadi orang sukses dan lain sebagainya. Gimana, apakah bersedia untuk membuka kamera dan anunya? Oh, sebenarnya dibacakan ini Pak Aung. Oke, gimana nih menurut Pak Aung tips dan trik untuk, atau metode mereduksi satu gagasan menjadi banyak bentuk yang seperti Pak Aung lakukan? Ya kalau udah silakan metode ini bingung ya, karena setiap orang itu punya metodenya sendiri gitu. Jadi menurut saya yang paling penting ya belajar, banyak bergaul, ya seperti yang saya sebutkan tadi di depan itu ya, banyak membaca, banyak melihat, itu modal kok. Jadi ya kalau mau bergaul jangan bergaul dalam satu teman yang di bidang itu, bergaullah banyak-banyak. Juga tidak milih-milih teman, misalkan bisa aja bergaul dengan orang yang kelas bawah, menengah sampai atas. Itu sebenarnya kan kita belajar soal karakter, bagaimana sih cara duduk atau bicara atau cara hidup orang kelas yang bawah, misalkan ini maaf ya, kelas bawah, kelas menengah seperti apa. Pegawai negeri itu kalau pas gajian mentalnya kayak apa sih? Nah itu kita lihat aja dan itu lucu itu lucu. Pegawai negeri kalau habis gajian tuh kan pasti terus pergi ke warung, mangan soto bareng-bareng kayak gitu. Itu kita nikmati. Terus kelas bawah kalau pas tukang-tukang batu itu pas seton istilahnya kan dia gajiannya setiap Sabtu itu wajahnya cerah, tapi kalau di hari Selasa atau Rabu itu agak jengkerut. Nah itu kita nikmati aja, kita melihat, kita merekam bagaimana orang kelas bawah ketika dia punya uang, kita ketika tidak punya uang, atau kita senang, ketika tidak senang, itu berbeda dengan orang yang kelas di atasnya, misalnya seperti itu. Nah itu adalah menurut saya itu buku yang paling mahal.
Jadi Yang dunia harus dibaca ini, ya. alam ini, kehidupan manusia ini, segala kehidupan itu buku yang paling mahal. Gitu kurang lebih Mbak Irol. Mungkin kalau mau dibahasakan agak metodis gitu ya, bagaimana sebetulnya dalam suatu proses kreatif kita melakukan observasi dan pengarsipan, Pengarsipan, atas realitas persis. sehari-hari ya Ya. Pak Ong ya. Karena di situ di sekitar kita itu adalah sumber pengetahuan yang nggak akan habis sebetulnya. Ya. Selama kita menyadarinya dan menangkapnya dan mengarsipkannya. Mungkin begitu ya Pak Ong ya. Kalau Ya. sedikit Ya. metodis gitu. Jadi Pak. kalau tips yang pasti yang ini, aduh nggak berani aku, itu nanti menjadi pembenaran. bukan rumus ya nanti ini, jadi tapi- bikin buku motivasi ya Pak. Ya, nanti kayak buku motivasi, terus itu. Nanti begitu. Jadi enggak, saya kira ini semua kita bereksplorasi. Dan menurut saya itu kan sebenarnya karya seni itu kan enggak ada yang jelek. Ya. Enggak bisa, oh ini jelek, ini enggak, bukan jelek. Justru misalkan kalau ada yang jelek, memang yang kita perjuangkan kejelekannya kok. Ya. Ya, Dan jadi kayaknya kita punya pertanyaan lagi nih Pak Ong sebelum waktunya habis. Oh, spesial nih Pak Ong. wah ini. Silahkan Mbak Jenny. Halo, selamat sore Mas Ong. Terima kasih Selamat sore, banyak Mbak. sekali yang bisa berbagi dan sangat menarik bahwa Mas Ong juga menceritakan dari perspektifnya visual mengenai ruang-ruang, terutama kita sedang membaca pertunjukan bersama-sama melalui Gugus Bagong ini dan bagaimana panggung tadi, kata panggung keluar, and banyak concern terhadap bagaimana impresi atau dampak dari kekuatan pertunjukan bisa hadir melalui berbagai panggung yang sekarang sedang mengalami dimensi-dimensi yang lain seperti dimensi panggung virtual, panggung ada yang juga Mas Ong ceritakan mengenai panggung visual yang diciptakan melalui media film. Dan juga ada di aspek teater gitu, yang menggunakan panggung yang mungkin sudah lebih kenal oleh teman-teman pertunjukan itu sendiri. Gitu. Dan saya ingin tahu dari perspektifnya Mas Ong yang sudah mengalami berinteraksi dengan ruang-ruang tersebut, apa sih yang mungkin sedikit sekali mengenai perspektif apa sih yang dipertimbangkan ketika masuk ke satu ruang dengan lain gitu ya. Mungkin ada tidak mungkin itu persis sama ya antara film, panggung, fisik gitu ya. Lalu sekarang kita sedang in this weird antara virtualnya ya, antara suatu pertemuan antara satu yang media film dengan media teater. Mungkin bisa kasih sedikit lah untuk apa yang dialami oleh Mas Ong, apa sih yang dipertimbangkan untuk memudahkan mungkin yang lain yang sedang mempertimbangkan lagi ulang tentang panggung itu sendiri. Semoga itu cukup jelas, maaf sekali. Maksudnya ruang panggung dan ruang. Ya, apapun ketika ke ruang panggung seperti apa. Panggung itu bagaimana buat pertimbangan dan bagaimana pengalaman Pak berubah berpindah. Ya, kalau itu gini ya, artinya seperti otomatisasi dalam diri saya misalkan. Jadi sebenarnya ketika satu gagasan ini, oh ini menjadi film, maka logika saya langsung ruang-ruang film yang muncul dengan ya salah satunya adalah teknik-teknik bagaimana bikin film. Ketika teater kita harus sadar bagaimana ruang teater, memahami panggung teater. Ketika seni rupa juga kita harus memahami panggung seni rupa gitu. Jadi menurut saya ya inilah kita harus banyak bergaul banyak ini supaya agar kita bisa. Sekarang saya masuk dalam dunia teater. Bagaimana sih karakteristik teater? Bagaimana karakteristik film? Bagaimana karakteristik grafis atau seni rupa? Mungkin seperti itu. Atau itu atau bukan? Oke, itu berarti lebih begini ya Pak Ong, berarti bagaimana sebetulnya Pak Ong selalu mencoba memahami dulu karakteristik ruang dan medium yang akan Pak Ong hadapi dan olah. Dan sebetulnya itu kemudian dikombinasikan dengan
satu sistem otomatisasi tadi yang Pak Ong bilang ya, dan itu lebur di sana ya sebetulnya ya. Dan kalau aku merunut dari pembicaraan sore hari ini, ya otomatisasi yang muncul di Pak Ong adalah hasil dari praktek bagaimana Pak Ong setiap hari mengarsipkan realitas yang dia temui, sehingga itu bisa sangat muncul. Dan poin terakhirnya mungkin Pak Ong selalu membuka diri dengan banyak kemungkinan akhirnya, sehingga bisa sangat mudah beradaptasi dan bisa menemukan kemungkinan-kemungkinan terbaik dari setiap ruang yang ditemui Pak Ong. Ya, makanya kalau kami ya bergaulnya harus banyak bergaul dengan dunia yang lain gitu. Saya kira itu dunia disiplin ilmu yang lain. Jadi kita kaya akan kaya akan itu apapun. Bahkan misalkan kita sekarang bertani pun bisa juga dengan cara artistik, bisa seperti itu. Jadi saya kira bagaimana memahami ruang yang akan kita hadapi ini, ruang-ruang misalnya ruang dunia film, dunia panggung, dunia musik, artinya bahwa ini kita belajar untuk mencoba merasakan tes cita rasanya itu loh, setiap ruang itu. Iya, begitu Mbak Jenny, semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Jenny. Dan ya teman-teman, dengan sangat berat hati karena waktu sudah 17.04, maka sesi mozaik hari ini akan ditutup. Mungkin aku akan sedikit mengelaborasi 1 jam obrolan ini. Ya, yang menarik dari Pak Ong menurutku adalah sebetulnya bagaimana setiap seniman atau kemudian mungkin pelaku kreatif akan selalu memiliki metodenya sendiri secara unik dan otentik. Nah, Pak Ong adalah salah satu yang kemudian dengan konsistensinya berhasil melakoni semua itu secara organik, dan prakteknya yang organik itu juga lah yang kemudian membuatnya selalu memiliki banyak fleksibilitas yang adaptif di banyak ruang. Dan itu salah satu hal yang mungkin sore ini bisa menjadi refleksi kita bersama, lalu bagaimana kita menyerap apa yang dibagikan Pak Ong dan diolah sesuai dengan diri kita sendiri dan dengan konsistensi. Nantinya teman-teman dan kita semua bisa menemukan sendiri metode yang spesifik. Mungkin itu yang aku elaborasi secara singkat ya Pak Ong. Ya, gitu. Ya, begitu teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir dan terlibat di Mozaik Gugus Bagong pada sore hari ini. Dan jangan lewatkan, nanti malam ada Bincang Karya Suja pukul 19.30 WIB. Jadi teman-teman bisa mendaftar untuk Bincang Karya. Ini bisa mendaftar di website Gugus Bagong ya, kalau teman-teman bisa akses ke sana. Dan besok masih ada mozaik sesi kedua. Nah, tadi kan udah ngomongin setan Jawa. Jadi besok sesi kedua bersama Mas Garin Nugroho dengan topik menemani karya dalam seni menciptakan peluang. Itu di Jumat 20 November 2020 pukul 16.00 WIB. Jadi daftarkan segera dirimu. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengikuti akun sosial media PSBK untuk update acara terbaru Gugus Bagong, atau kunjungi gugusbagong.psbk.or.id. Nah, lalu PSBK juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Koalisi Seni Indonesia, British Council Indonesia, Raja Wali Semarang Cultural Center, Garin Workshop, Official Media Partner Kedaulatan Rakyat, Koran Bernas, Radar Jogja, Harian Jogja, Suara Gama, Jogja Family, iRadio, Paijo, Komunitas Jogja, All You Can Art, YK Weekend, dan pamit yang-yangan. Dan spesial thanks untuk tentu saja narasumber kita, Bapak Ong Hari Wahyu, boleh tepuk tangan dulu. Bapak dari rumah. Juga untuk teman-teman juru bahasa isyarat yang sore hari ini membantu kita, ada Ramadhani Rahmi dan Yanda El Sera Maria. Juga terima kasih untuk tim teknis Left Talks, yaitu Mas Doni Baskoro, Mas Nur Hadi Bangkit, Stephen Andika Caniago, dan Nanda Galih Wiranata, dan tentu saja seluruh penonton yang terlibat pada acara hari ini. Terima kasih kepada semua pihak. Saya BM Anggana undur diri, sampai jumpa di acara Mozaik Bincang Gugus selanjutnya.